Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rangers, perkenalkan nama saya Sandi Al-Hakim dari Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Jepang dengan NIM 2310751017, kelompok bakti 51 GPL. Saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan seputar tugas bakti nagih atau narasi, logika, dan hati dengan tema pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Global warming atau pemanasan global ialah peristiwa peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di permukaan bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming ini ialah tak lain dan tak bukan manusia itu sendiri. Manusia menciptakan teknologi dan industri yang instan, canggih, dan pesat, disertai pertambahan jumlah populasi penduduk yang makin cepat, sehingga seiring berjalannya waktu, pemanasan global semakin meluas dan merata ke seluruh belahan dunia. Adanya global warming ini menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Beberapa penggunaan teknologi yang dapat menyebabkan pemanasan global ini yakni: yang pertama, penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tentunya memerlukan bahan bakar untuk beroperasi. Bahan bakar dari kendaraan bermotor tersebut akan menghasilkan gas karbon dioksida dan menimbulkan polusi udara. Karena polusi udara inilah panas tidak bisa diteruskan ke angkasa dan mengendap di permukaan bumi. Kedua, penggunaan CFC yang berlebihan. Penggunaan alat-alat yang menghasilkan chlorofluorokarbon atau CFC seperti AC dan kulkas akan menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Karena ketika CFC terbang ke angkasa dan bertemu sinar matahari akan mengurai senyawa CFC sehingga ion klorin yang terurai akan memecah lapisan ozon menjadi oksigen, yang mana fungsi lapisan ozon sendiri yaitu untuk menjaga suhu bumi tetap stabil dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Ketiga, adanya polusi metana dari pertanian dan perkebunan yang berlebihan. Kemajuan teknologi juga berkembang di bidang pertanian dan perkebunan. Petani biasanya menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanaman, yang mana penggunaan pupuk akan menghasilkan gas metana yang dapat menyebabkan pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari global warming ialah: pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kelima, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar, sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Keenam, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Ketujuh, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang berada di dalamnya mati, sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dampak dari pemanasan global tersebut, jika terus dibiarkan, akan dapat memusnahkan kehidupan di bumi. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Yang pertama, dengan melakukan reboisasi. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon ini sangat berguna untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu Anda ketahui juga bahwa satu pohon bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Salah satu cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, Anda juga bisa mematikan komputer yang tidak terpakai, mematikan televisi dan video player yang tidak digunakan.
Ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Seperti halnya membeli peralatan rumah tangga, belilah model yang hemat energi. Contohnya, Anda membeli lampu CFL. Lampu ini menghasilkan energi yang lebih hemat dari lampu penerangan biasa, tapi cahaya yang dihasilkan juga terang. 4. Mengurangi kendaraan pribadi. Sekarang sudah banyak orang-orang yang memiliki kendaraan pribadi, bahkan satu keluarga itu bisa memiliki 2 atau 3 mobil. Tidak hanya itu, masih ada tambahan sepeda motor juga. Nah, semakin banyak kendaraan pribadi yang Anda gunakan, semakin banyak juga polusi yang disebabkan. Tidak hanya itu, kemacetan juga semakin terjadi. Untuk itu, kita harus menanggulangi dampak pemanasan global agar bumi kita tetap sehat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.